Halo, nama gue Adrian Syah. Di sini gue akan bercerita tentang EP gue yang baru rilis, Intro Bank. Sebenarnya Intro Bank itu tiap lagunya memuat cerita-cerita masa kecil gue yang gue bisa bilang cukup membekas dan emang traumatis. Makanya gue sampai gue besar pun gue nulis lagu-lagu gitu karena gue masih merasa terganggu dengan berbagai memori-memori itu gitu. I was freezed in the state of uncertainty. Misalnya gue ceritain per lagu gitu, State of Uncertainty, lagu pertama sebagai track pembuka di Intro Bank. Itu terjadi peristiwanya waktu gue masih kecil. Waktu gue masih kecil itu gue masih sebelum SD gitu, gue baru bangun tidur subuh. Karena gue kebangun gitu, gue mau ke bawah mau ngambil minum niatnya. Tapi pas gue lagi di meja makan, itu gue denger ada suara kasak kusuk geruduk kayak gue nggak tahu suara apa itu juga gitu loh, kayak suara geradak geruduk aja. Dan gue dengan tanpa pikir panjang gitu, gue buka aja pintu dapur gue. Dan di saat itu gue ngedengar suara langkah agak cepet ke arah kanan gue itu ke arah garasi rumah gue. Di situ gue sempet lihat sekilas siluetnya, ada seseorang yang keluar dan gue nggak kenal gitu. Orangnya tuh badannya nggak gede gitu, badannya ya kecil aja gitu, mungkin bisa remaja belasan tahun juga, yang cuma beda 10 tahun dengan gue saat itu. Dan gue juga nggak bisa lihat jelas dia itu cowok apa cewek, tapi yang pasti gue lihat siluetnya dan dia keluar garasi gue dengan cepat dan gue nggak bisa lihat apa-apa lagi karena emang masih subuh, masih gelap gitu. Itu gue udah gitu. Wah, gemeteran, siapa nih masuk rumah gue gitu kan, wah serem banget. Terus gue kayak agak mundur gitu, terus gue sadar juga di dapur gue ternyata kamar mandi gue lagi dipakai, kayak ada yang lagi mandi. Dan di situ yang pakai kamar mandi itu biasanya cuma orang yang kerja di rumah gue doang. Nah, gue agak mendekat ke arah kamar mandi dan akhirnya gue juga nggak sengaja gue ngintip kamar si orang yang kerja di rumah gue itu. Kamarnya kebuka sekitar hampir setengah gitu dan gue bisa lihat spraynya berantakan, terus wah pokoknya berantakan lah kemana-mana, kayak nggak seperti beresin gitu, kayak buru-buru. Dan di situ gue sebagai, biarpun gue masih anak-anak, gue kayak mereka-reka mungkin skenario yang terjadi adalah mereka habis berhubungan. Dan gue kayak gitu, waduh kok orang ini di rumah gue. Dan menurut gue itu kayak salah banget karena gue terbilang dekat sama orang itu gitu loh. Di saat bokap gue seharian kerja keluar, gue di rumah sama dia gitu, ngobrol-ngobrol. Dia sering nanya soal sekolah, soal teman-teman gue. Dia juga sering ngasih nasihat, jangan pesan moral. Terus toto dia kayak gitu di rumah gue, dan di mata gue saat itu gue nggak bisa melihat dia dengan cara yang sama gitu. Padahal gue nggak tahu juga kan. Terus gue kayak gue bener-bener nggak tahu mau ngapain. Dan state of uncertainty itu adalah itu gitu loh. I was freeze in the state of uncertainty. Saat itu gue nggak tahu mesti ngapain. Gue takut, gue gemeter, tapi gue nggak bisa cerita juga, takut. Dan di saat yang sama uncertainty-nya, gue sebenarnya nggak tahu juga dia ngapain. Bisa aja itu semua cuman rekaan di kepala gue doang. Tapi yang pasti biarpun gue nggak pernah tahu gimana, gue udah nggak pernah kontakkan sama dia udah sejak lama banget udah nggak kerja di rumah gue, udah lost contact, nggak ada yang kenal lagi. Itu masih suka kepikiran di kepala gue gitu loh sebenarnya apa yang terjadi saat itu gitu loh. Dan gue masih nggak tahu harus menyikapinya sampai gue tulis lagunya gitu. Makanya gue akhirnya nulis ini ya bukan untuk kabur ya, cuman at least ini cara yang bisa gue lakukan untuk melepaskan beban itu gitu loh. Karena emang bener aja setelah rilis ya udah aja gitu buat gue udah nggak memikirkannya lagi. Jadi Milk Candy ini lagi-lagi berhubungan dengan pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitulah, trauma masa kecil. Pagi-pagi juga nih, hanya pagi boleh. Jadi pagi-pagi gue bangun, udah mau berangkat sekolah, udah siap-siap, udah mandi, set, nunggu bokap atau nyokap gue nganterin, biasanya kayak gitu. Tapi nggak ada yang turun nih, masih pada di atas. Gue nggak tahu mereka ngapain gitu, gue samperin karena udah mepet gitu. Tau-tau mereka lagi di dalam kamar tamu yang jarang dipakai. Terus pas gue di depan pintunya, ada suara mereka teriak-teriak gitu, kayak berantem gitu. Terus gue kayak, wah berantem nih orang tua gue gitu. Terus gue panik gitu, udah paham aja jangan berantem, udah. Gue mulai nangis gitu. Terus di saat itu gue mikir, gue pengen ngasih mereka permen susu. Karena gue inget banget saat itu ada iklan orang tua berantem,
Terus si anaknya tuh ngasih permen, terus mereka damai aja gitu. Dan pikiran gue saat itu sesimpel itu. Tapi gue nggak megang permen susu juga, jadi nggak gue kasih. Cuman ya akhirnya nggak damai juga dan akhirnya pisah lah mereka. Lihat aku. Takan, oke. Takan ini ya trauma juga. Semuanya tuh. Semuanya trauma ya. Aduh, sedih banget kan. Terus Takan itu jadi sebagai cerita latar juga konteks saat gue masih SD itu bokap gue sempet jatuh banget ekonominya dan dililit hutang gede banget yang gue nggak tahu lah cara lunasin gimana gitu loh, cara menyelesaikannya. Dan Takan itu tentang kebencian gue terhadap dan ketakutan gue terhadap debt collector yang wah sering banget datangin rumah gue. Kadang rame, kadang sendiri, kadang sepi juga. Kadang baik-baik, kadang teriak-teriak. Dan itu bikin gue takut banget gitu loh tiap ada mereka. Bahkan tiap ada yang ngetok-ketok aja gitu gue nggak berani buka pintu. Gue suka takutnya gitu. Padahal kadang kan cuma orang tukang listrik gitu kan. Itu wah sampai gue gede pun, sampai gue SMA tuh gue masih takut mau buka pintu. Ya pada akhirnya ketakutan gue itu tuh berubah jadi benci lama-lama. Gue benci banget sama orang itu. Dan mungkin dari semua peristiwa dalam Nitro Bank ini yang nggak akan gue maafkan gitu. Rasanya ini perlu diceritakan karena ini agak lucu juga nih. Jadi banyak yang mengira prematur itu atau premature tentang hubungan pacar lah atau semacamnya. Tapi ini sebenarnya tentang nyokap gue yang gue rasa hubungannya sama gue tuh lebih kayak pacar posesif daripada ibu dan anak gitu loh. Mungkin ya saat itu ini terjadi setelah bokap nyokap gue cerai juga ya. Nyokap gue tuh bener-bener Aldi harus telepon mama jam segini gitu loh. Dan gue kalau nggak telepon mama jam segitu tiap hari di waktu yang sama, gue diomelin. Dan diomelin itu bukan diomelin Aldi besok telepon, ya enggak. Diomelinnya tuh wah baper-baperan deh, diomelin sampai berjam-jam di telepon, sampai kuping gue panas, sampai nyokap gue nangis gitu kayak wah drama banget lah pokoknya. Itu gue ngerasa aneh banget dengan itu. Dan itu sampai gede tuh gue masih ngerasa aneh juga. Dan tapi suatu ketika gitu nyokap gue pernah bilang dia nyesel, nyokap gue nyesel nikahin bokap gue. Dan di saat itu gue kayak mulai berpikir apa jangan-jangan nyokap gue kayak gitu karena keprematuran pernikahannya, keputusannya gitu loh. Mungkin dia belum siap nikah dan mungkin belum siap punya anak dan mungkin pada akhirnya belum siap lagi untuk pisah sama anaknya gitu. Frozen foods in the night. Help You Out ini sebenarnya satu timeline atau satu peristiwa dengan Takan. Kalau Takan itu sisi benci gue terhadap debt collector, kalau Help You Out ini sisi empati dan rasa sayang gue ke bokap gue yang saat itu gue lihat sangat tangguh dalam menghadapi fase itu gitu loh. Di situ gue ngeliat sebenarnya beban bokap gue, utang bokap gue itu lebih besar dari apa yang bisa dia bayar, lebih besar dari kemampuannya. Dan itu kayak gue bener-bener gak kebayang kapan fase itu akan kelar dan pada akhirnya bisa kelar gitu loh. Tapi di situ ya gue tetap pengen bantuin juga gitu loh. Ya walaupun gue nggak bisa bantuin secara praktikal lah, gue belum bisa cari duit. Ya cuman gue pengen bantuin dengan melihat sikapnya yang kuat saat itu. Nah, Grateful itu potongan lirik terakhir banget dari Help You Out. Sebenarnya secara bagan udah nggak masuk di Help You Out karena udah kepanjangan, tapi gue tetap pengen banget masukin Grateful ini karena bagi gue ini track yang secara pesan, tapi ya secara pesan sangat signifikan terhadap keseluruhan Nitro Bank. Sebenarnya karena ini lanjutan dari Grateful, konteksnya adalah Grateful ini pada akhirnya gue bersyukur kok bokap gue dan gue pernah ngalami masa itu karena gue akhirnya bisa deket sama bokap gue, bisa kenal dia dengan baik banget dan kita punya koneksi yang kuat. Tapi sebenarnya Grateful ini juga berlaku ke satu album gitu loh, ke satu EP. Jadi gue merasa bisa mensyukuri semua yang terjadi. Jadi ini sebagai pengingat kalau someday gue kepikiran lagi, ini harus gue syukuri karena udah membentuk diri gue yang sekarang. Dan juga kalau secara tematik gitu, secara musikal, Grateful ini kan direkam pakai voice note gitu kan, voice note HP, gue pakai akustik. Dan ini
menjadi pengingat juga buat gue bahwa semua lagu di Intro Bank ini pertamanya gue ciptain dengan cara kayak gitu. Gue main gitar akustik dan gue rekam. Ya, jadi dalam video ini gue membahas mengenai cerita Intro Band tuh apa sih sebenarnya, dan cerita per lagunya sebenarnya seperti apa sih. Dan gue harap dengan gue menceritakan semuanya sekebuka-bukaan ini, kalian bisa menikmati lagu gue dengan cara yang lebih dalam atau lebih personal, gue nggak tahu. Oke, semoga kalian bisa lebih menikmatinya dan bisa didengarkan di berbagai aplikasi streaming musik digital. Intro Bank. Oke. Arigato. Alhamdulillah.